Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyar muslimin wal muslimat wassaimin wassaimat, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di hari yang ke-7 dan insyaallah hari ini hari yang ke-8. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, salat tarawih kita, tahlil syukuran kita, dan ibadah yang lainnya dari awal hingga hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Tidak pula juga salat salam semoga Allah limpah curahkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa meniti jalan-jalan sunnahnya, yang semoga kita termasuk di dalamnya, dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat husnanya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang baik ini, yang berkah ini, di bulan yang baik dan berkah, kita akan kembali melanjutkan kajian fikih terkait tentang sholat-sholat sunnah menurut imam 4 madhab. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang sholat hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, untuk pembahasan terkait tentang salat 2 hari raya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, kita akan membahas beberapa cakupan, di antaranya hukum salat Id dan juga pelaksanaan waktunya, kemudian membahas tentang dalil disyariatkannya salat Id, kemudian kaifiyah atau tata cara salat Id, kemudian hukum berjamaah dalam salat Id, serta hukum mengqadha jika tertinggal, kemudian hukum khutbah Id, hukum azan dan iqamah pada salat Id,
sunnah-sunnah sholat id, kemudian juga menghidupkan malam takbiran atau malam id, dan kemudian tempat yang digunakan untuk sholat id, dan juga bertakbir pada hari-hari tasyrik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait tentang hukum sholat id, bahwa menurut para ulama, khususnya 4 mazhab ini, mayoritas menghukumi sholat id adalah sunnah, walaupun nanti sunnahnya berbeda-beda di antara para ulama. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i atau para pengikut Imam Syafi'i, bahwa sholat id hukumnya sunnah ain muakkadah. Ain artinya per individu, sunnah yang memang per individu itu muakkadah, begitu sangat ditekankan ya oleh baginda Rasulullah SAW. Bagi siapa? Tentunya adalah bagi orang yang terkena perintah sholat id, ya, yaitu orang yang memang tidak memiliki uzur syar'i, ya. Apakah itu mungkin ya orang yang sakit, orang yang dalam musafir, wanita yang sedang berhalangan dan sebagainya, ya. Maka orang-orang yang selain itu menjadi sunnah ain muakkadah untuk melaksanakan sholat id. Kemudian disunahkan bahwa pelaksanaan sholat ini dilakukan secara berjamaah, ya, selain orang yang melaksanakan ibadah haji, ya. Kalau bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, khususnya ketika melaksanakan sholat Idul Adha, maka dilakukan secara infiradiyah, secara sendiri-sendiri, ya. Tapi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang berada di tanah air, kita disunahkan melaksanakan sholat id itu secara berjamaah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Maliki atau Malikiyah, para ulama yang mengikuti Imam Maliki, ya, hukum dari sholat id ini adalah sama sunnah ain muakkadah. Ini dilakukan setelah melaksanakan sholat witir, ya, maksudnya setelah subuh secara urutan kesunahannya. Kecuali para jamaah haji, mereka tidak disunahkan sholat id, ya. Jadi bagi pendapat Imam Maliki, bagi orang melaksanakan ibadah haji enggak disunahkan melaksanakan sholat id. Kalau Imam Syafi'i, ya, masih menyunahkan tapi dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Tapi bagi Imam Maliki, sholat id sunnah Idul Adha bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan. Jadi nggak perlu melaksanakan sholat Idul Adha, ya. Kemudian pendapat Imam Hanafiyah, ya, para pengikutnya Imam Hanafi, mereka menghukumi sholat ini itu adalah wajib atas orang yang terkena kewajiban sholat Jumat dengan segala syaratnya. Jadi bagi kita yang memang ya punya kewajiban sholat Jumat, maka punya kewajiban juga melaksanakan sholat id. Ini menurut pendapat Imam Hanafi, ya. Kecuali syarat khutbah, karena khutbah id dilakukan setelah pelaksanaan sholat, ya. Jadi kalau khutbahnya ini tidak wajib, hanya sunnah saja, ya. Demikian pula jumlah jamaah. Bagi Imam Hanafi dalam sholat id, dalam berjamaah cukup dilakukan dengan 2 orang saja, ya, minimal 1 imam dan 1 makmum, ya. Jadi silakan Bapak Ibu, apalagi pada tahun-tahun yang lalu ketika pandemi, ya, kita tidak boleh melaksanakan sholat id secara berjamaah. Akhirnya banyak yang melaksanakan sholat id saat itu, sholat Idul Fitri terutama, ya, dengan ya masing-masing. Ada yang di rumah, ya, ada yang di beberapa tempat yang mungkin jamaahnya hanya terbatas. Bisa jadi ada yang cuma 1 imam dan 1 makmum. Dan menurut Imam Hanafi cukup sudah sah
dalam pelaksanaan sholat Id. Nah, kemudian pendapat dari Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, secara hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, agak berbeda memang ini Imam Ahmad bin Hambal. Juga menghukumi fardu kifayah atas orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Jadi kalau di dalam sebuah kampung, suatu daerah tidak melaksanakan sholat Id, maka satu kampung itu berdosa. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, mengatakan bahwa ini fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh satu kampung, satu daerah melaksanakan sholat Id, maka dia semua dalam kampung itu tidak terkena dosanya. Hanya saja khutbah Id hukumnya sunnah, ya. Kemudian sholat Id hukumnya menjadi sunnah jika tertinggal imamnya. Baik, itu hukumnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam waktu pelaksanaannya, Imam Syafi'i mengatakan atau berpendapat bahwa sholat Id ini dimulai terbitnya matahari. Ya, kalau kita sekarang ini terbit matahari jam 6 sudah terbit matahari. Jadi jam 6 sudah bisa melaksanakan sholat Id, ya. Walaupun belum tinggi hingga zawal. Ya, zawal itu adalah matahari tepat di atas kepala. Ya, bahkan pendapat Imam Syafi'i, sholat Id ini boleh diqadha kalau tertinggal, ya, dalam pelaksanaannya. Mungkin di dalam perjalanan sedang musafir, ya, ketika pagi hari tidak sempat melaksanakan sholat Id, maka mungkin karena tertinggal secara berjamaah boleh, ya, diqadha. Mungkin masih waktu-waktu sebelum waktu zuhur atau sebelum waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat, ya. Sehingga disunahkannya dalam pelaksanaannya setelah tingginya matahari sepenggalan. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i, alangkah baiknya dalam pelaksanaan sholat Idnya, sunnahnya setelah tingginya matahari sepenggalahan. Jadi kira-kira sekitar jam 7, ya, jam setengah 8, yang sudah mulai matahari mulai naik, ya. Tapi boleh saja, ya, dilakukan ketika matahari mulai terbit. Kemudian pendapat Imam Maliki tentang waktu sholat ini dimulai sejak diperbolehkannya sholat sunnah hingga zawal, ya. Ketika waktu sholat yang diharamkan sudah lewat, maka dibolehkan saat itu, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Id. Namun disunahkan menunda sholat Id awal waktu dibolehkannya sholat sunnah. Jadi alangkah baiknya, ya, dilakukannya sama seperti Imam Syafi'i, ya, di waktu-waktu yang memang menunda sehingga matahari sudah mulai naik di atas kepala, ya. Kemudian pendapat Imam Hambali, waktu sholat Id dimulai sejak diperbolehkannya sholat sunnah, yaitu terbitnya matahari naik sepenggalahan hingga sejenak sebelum zawal, ya. Jadi sebelum zawal itu kira-kira sebelum waktu zuhur jam 12, ya. Kemudian pendapat Imam Hanafi, waktu sholat Id dimulai sejak diperbolehkannya sholat sunnah hingga zawal. Jika waktu zawal tiba sedang orang yang sholat masih belum duduk tasyahud, maka batalah sholat Idnya dan dia menjadi sholat sunnah biasa. Jadi menurut Imam Hanafi, kalau ada orang yang sholat Id, ya, walaupun masih duduk tasyahud akhir, tapi sudah waktu zawal, sudah matahari di atas kepala, sudah mendekati waktu sholat zuhur, ya, maka batal sholat Idnya. Sehingga terhitung bukan sholat Id tapi sholat sunnah biasa atau sholat mutlak, ya. Nah, dari beberapa pendapat ulama ini, tentunya dalam pelaksanaan waktu sholat Id, ya, sejak matahari terbit sebelum waktu zawal, ya. Alangkah baiknya memang, ya, waktu-waktu yang memang sudah matahari sudah bergeser, ya, sedikitlah, ya, jangan juga terlalu pagi, apalagi juga jangan terlalu kesiangan, ya.
Apalagi nanti dalam pelaksanaan sholat idnya secara tempat itu banyak ulama yang mengatakan disunahkannya itu di lapangan terbuka. Ya, kalau lapangan terbuka, kalau sudah mulai siang ya ini kesian nanti jamaahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu secara hukum dan juga waktu dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian dalil disyariatkannya pelaksanaan sholat id. Ya, nah, ini sholat id dimulai disyariatkan ini pada tahun 1 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah tiba baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Saat itu mereka para penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mereka bermain-main di dalamnya. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya, apakah tentang 2 hari ini? Maka para sahabat menjawab, di hari itu kami bermain-main atau berpesta di zaman jahiliyah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari 2 hari raya itu. Lalu beliau bersabda lagi, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari itu dengan yang lebih baik dari 2 hari, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan memang ya langsung disyariatkannya melaksanakan sholat 2 hari raya ini. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan sholat id atau kaifiyahnya? Ya, pertama tentang pelaksanaan sholat id menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini mazhab yang biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin di Indonesia, oleh kita. Pelaksananya adalah sholat id dilaksanakan sebanyak 2 rakaat seperti sholat sunnah lainnya, hanya saja setelah takbiratul ihram dan doa iftitah dan sebelum membaca ta'awuz atau membaca al-fatihah, membaca basmalah, ditambah di rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Ya. Nah, di sela-sela membaca takbir ini, di setiap takbir mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak, ya Allah, ya jajar tangan kita. Kemudian disunahkan membaca tasbih, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dibacanya secara siriyah, secara rendah, tidak perlu kencang-kencang. Ya, di antara takbir di rakaat takbir sebanyak 7 kali, nanti di rakaat kedua sebanyak 5 kali, ya. Nah, jadi 7 takbir ini selain takbiratul ihram, ya. Kemudian setelah rakaat kedua disunahkan menambah 5 kali takbir, kemudian setelah takbir bangkit dari sujud. Nah, ini di rakaat kedua. Kemudian takbir tersebut hukumnya sunnah hay'ah, ya, yang jika tidak melaksanakan atau tidak dilaksanakan maka tidak usah melakukan sujud sahwi, ya. Jadi kalaupun ya imam yang memimpin sholat idnya ini kelupaan jumlah ya takbirnya di rakaat pertama atau rakaat kedua, atau bisa jadi ketika lagi sholat rakaat pertama kedua lupa tidak membaca takbir sama sekali, ya hanya takbir intiqal saja, ya, maka ini pun tidak usah melakukan sujud sahwi, ya, meskipun hal itu makruh, maksudnya ditinggalkan kelupaan. Nah kemudian bagaimana kalau imam ragu dalam jumlah takbir yang dilaksanakan? Ya, lupa ini takbirnya sudah 5 atau 4 di rakaat pertama misalnya, atau rakaat kedua ini 3 apa 2. Maka imam harus berpatokan kepada jumlah yang sedikit. Kalau ragu 5 atau 4 maka yang diambil 4, ya. Kalau ragu 6 atau 5 yang diambil 5, ya, jangan mengambil yang banyak, ya. Nah, ini menurut Imam Syafi'i demikian. Ya, kemudian mendahulukan takbir disunahkan sebelum ta'awuz.
Sedangkan sebelum membaca surah Al-Fatihah adalah sebuah syarat. Ya, kalau Al-Fatihah ini sebuah syarat harus. Oleh sebab itu jika terlanjur membaca Al-Fatihah maka tidak usah mengulang kembali takbir-takbir itu. Ya, misalnya imamnya ketika di rakaat pertama beri takbiratul ihram, bukan langsung takbir lagi sebanyak 7 kali, lupa. Ya namanya manusia, ya. Akhirnya langsung membaca suratul Fatihah. Ya, ketika sudah membaca surah Fatihah nggak perlu diulang lagi ya takbirnya, ya. Misalnya Al-Fatihahnya dihentikan, ya kemudian langsung takbir ya sebanyak 7 kali, tidak perlu. Ya. Ini waktu itu saya pernah kejadian di tempat saya, ada imam yang ketika di rakaat kedua lupa. Ketika sudah bangkit dari sujud di rakaat pertama, ya setelah takbir intiqal tidak takbir lagi sebanyak 5 kali, langsung membaca surah Al-Fatihah. Ya sudah, nggak perlu mengulangi lagi takbirnya, langsung dilanjutkan ya surah Al-Fatihahnya, kemudian surat pilihan. Dan tidak perlu di akhir rakaat sebelum ya salam ketika tasyahud akhir melaksanakan sujud sahwi, nggak perlu. Ya sudah, langsung salam saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hukum imam dan makmum pada persoalan di atas itu sama. Ya, hanya saja makmum jika memulai sholat di rakaat kedua, ya bisa jadi ada mungkin makmum yang tertinggal sholat idnya, ya tiba-tiba dia datang sudah rakaat kedua, ya maka dia cukup takbirnya 5 kali, ya nggak perlu dia tambahkan jadi 7, menambah 2 lagi, karena di rakaat kedua kan 5 kali takbirnya. Kemudian ada yang tertinggal di makmum. Nah, otomatis ketika dia mengikuti di rakaat kedua, takbirnya hanya sebanyak 5 kali. Nah, makmum yang masbuk ketinggalan ini nggak perlu menambah lagi takbirnya, ikuti saja imam, ya sebanyak 5 kali, ya. Nah, baru nanti ketika sudah salam, imam dan jamaah yang lain yang masbuk ini kemudian berdiri lagi menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Nah, takbirnya juga cukup hanya 5 kali saja, ya nggak perlu tambah 7 karena mungkin tadi kurang, tidak, ya. Nah itu cara ketika makmum itu tertinggal. Kemudian jika imam membaca takbir melebihi semestinya, di rakaat pertama takbirnya lebih dari 7, mungkin 8, 9 bisa jadi, ya, atau mungkin rakaat kedua demikian, ya, maka makmum yang mengetahuinya nggak perlu ngikutin menambah, gitu. Ketika rakaat pertama imam takbirnya 8 kali, gimana makmum yang tahu, ya maka makmum tidak perlu ngikut, nggak perlu menambah, ya. Jika makmum mengikutinya maka sholatnya bisa batal, ya. Apalagi jika mengangkat tangan 3 kali berturut-turut, ya, selain jumlah takbir yang semestinya, ya. Jika tidak berturut-turut maka tidak batal sholatnya, ya. Jadi bagi imam, ya, yang memang lebih bacaan takbirnya, makmum yang tahu di belakangnya, ya sudah nggak perlu ngikutin, ya biarin aja imam kelebihan, mungkin lupa dia, ya. Nah itu kalau imam takbirnya lebih. Gimana kalau imam takbirnya kurang? Ya di rakaat pertama kurang dari 7, mungkin 5, mungkin 6, ya, atau di rakaat kedua demikian. Maka makmum tetap mengikuti jumlah takbir imam, walaupun imam rakaat pertama takbir cuma 5 kali atau 6 kali, udah makmum ngikuti aja, nggak usah nambah, ya nambah sendiri. Nah itu tata cara atau kaifiyah sholat id. Nah kemudian kaifiyah yang lain, bacaan surat Al-Fatihah dan surat pada sholat id disunahkan dibaca secara jahar, ya dikeraskan, ya. Ini bagi selain makmum. Sedangkan bacaan-bacaan takbir disunahkan jahar,
Ini semuanya ketika takbir sebanyak 7 kali, 5 kali, maka baik itu imam maupun makmum dibaca dengan jahar, dengan keras, ya. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, ya, imam disunahkan di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, ya, Sabihis. Kalau tidak, boleh diganti dengan surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua, ya, disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah atau ya mungkin kalau nggak hafal surat Al-Ikhlas, ya. Bagaimana surat yang lain ya boleh silakan, tapi ini disunahkannya demikian. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berikutnya hukum berjamaah dalam sholat id. Bagaimana hukumnya hukum dalam berjamaah ini, dan juga hukum mengqadha jika tertinggal dalam pelaksanaan sholat id. Pendapat Imam Hanafi bahwa berjamaah ini adalah menjadi syarat bagi sholat id itu sendiri, ya, syarat sahnya, ya, sama sepertinya sholat Jumat. Jadi kalau bagi Imam Hanafi, kalau dilaksanakan secara sendiri cuma satu orang nggak sah, wajib, ya, berjamaah, ya. Jika tertinggal maka tidak dituntut diqadha. Pendapatnya Imam Hanafi. Jadi kalau ada yang tertinggal, ya, nggak perlu diqadha. Datang mungkin tiba-tiba sudah khutbah, ya, sholatnya udah ketinggal, nggak perlu diqadha kata Imam Hanafi. Ya, baik pada waktu itu, saat itu juga waktu sholat id, dia karena tertinggal datang tiba-tiba khutbah, atau setelahnya, ya, setelah pelaksanaan id sudah bubar, ya. Namun jika ia menyukai mengqadhanya, maka hendaknya ia sholat 4 rakaat tanpa takbir tambahan. Ya, kalau ataupun kata Imam Hanafi dia memang menyukai mengqadha, boleh saja silakan, tapi sholatnya sebanyak 4 rakaat tanpa ada takbir 7 kali dan takbir 5 kali, ya. Nah, kemudian pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca surat Ad-Duha, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, ya, surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, dan yang keempat surat At-Tin. Ya. Ini pendapatnya Imam Hanafi, ya. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan bahwa berjamaah adalah syarat bagi sahnya sholat id, ya, sama seperti sholat Jumat. Nah, pendapatnya sama dengan Imam Hanafi. Hanya jika seorang tertinggal dengan imam, maka ia disunahkan mengqadha kapanpun yang ia mau dengan cara seperti di atas. Jadi kalaupun tertinggal, ya, maka disunahkan mengqadha, baik itu sudah bubar sholat idnya, ya, atau mungkin sebelum waktu zawal, ya, silakan. Nah, kemudian pendapat Imam Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i berjamaah dalam sholat id adalah sunnah, ya, ada sunnah bagi selain orang yang sedang berhaji, ya. Nah, jika seorang yang tertinggal bersama imam, maka disunahkan mengqadhanya sebagaimana tata cara kapanpun yang ia sukai. Jika ia melaksanakan sebelum tergelincirnya matahari, ya, atau zawal, maka dia niatnya nanti adaan, ya. Jadi kalau sebelum waktu zuhur, nanti qadhanya niatnya itu adaan, ya, ya, waktunya adaan. Namun sesudah zawal, ya, sesudah zawal berarti sudah waktu selesai waktu zuhur, maka nanti disebutnya niatnya qadhaan. Ya, jadi ini Syafi'i demikian. Jadi kalau misalnya mau mengqadha tapi masih waktu dari pagi sampai siang sebelum zuhur, niatnya adaan. Tapi kalau sudah waktu zuhur, niatnya qadhaan. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Tapi jarang lah, ya, kadang kita ini kalau misalnya tertinggal sholat id itu mau diqadha, jarang banget, ya. Dan umat Islam juga jarang melakukan qadha sholat id, ya. Kalau udah ketinggal ya udahlah, tertinggal aja gitu kan. Padahal juga masih dibolehkan, ya. Nah, kemudian pendapat Imam Maliki,
Ya, berjamaah adalah syarat kesunahan sholat id. Ya, jadi kalau tidak berjamaah nggak dapat kesunahannya, nggak dapat pahala sunnahnya. Menurut Imam Maliki. Oleh sebab itu sholat id tidak menjadi sunnah kecuali bagi orang yang melaksanakan dengan berjamaah. Jika seseorang tertinggal imam, maka baginya boleh melaksanakan hingga datang waktu zawal. Ya, tapi kalau sudah lewat waktu zawal nggak perlu dikodok, nggak perlu kata Imam Maliki. Kalau sudah tertinggal ya sudahlah, nggak usah dikodok-kodok lagi. Ya, nah tinggal kita saja kita mengambil pendapat imam yang mana. Kalau kita memang mayoritas menggunakan Imam Syafi'i, ya kita melaksanakan seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaan sholat id, ya, baik itu sebelum ataupun dalam pelaksanaan sholat id itu sendiri. Yang pertama, sunnah id adalah setelah sholat id ada khutbah, ya. Jadi ini sunnah. Namun menurut Imam Maliki menyebutnya mandub, ya, hanya disukai saja. Nah, bagi yang mendengar kedua khutbah untuk bertakbir ketika takbirnya imam, ya, biasanya kan imam ketika khutbah suka membaca takbir, ya. Nah, kemudian berbeda dengan sholat Jumat yang diharamkan berbicara saat khatib berkhutbah walaupun berupa zikir. Ya, ketika kita melaksanakan sholat Jumat, ketika khatib sedang berkhutbah, kita dilarang untuk berzikir. Jangan berbicara, zikir aja nggak boleh. Itu menjadi faqat lagau, menjadi sia-sia salat Jumatnya. Melakukan aktivitas apapun, bahkan menegur anak-anak yang berisik, kita ngomong diem, nah itu juga faqat lagau. Salat Jumat kita jadi sia-sia. Jadi apapun tidak boleh dilakukan ketika khatib sedang khutbah di salat Jumat. Namun berbeda di sholat id, khutbah sholat id. Ya, jadi kalau di dalam sholat id, kalau ada jamaah berzikir saat imam sedang khutbah, maka tidak diharamkan, boleh saja dia berzikir. Jangankan berzikir katanya, lagi ngobrol juga nggak apa-apa, gitu kan. Cuman masa sih lagi khatib sedang berkhutbah sholat id ngobrol gitu kan? Hingga ada adab aja, ya makruh lah juga demikian, ya. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, jadi berbeda dengan sholat Jumat yang diharapkan berbicara saat khatib berkhutbah walaupun berupa zikir. Nah, ini pendapatnya Imam Maliki dan Hambali. Sedangkan Imam Syafi'i menganggap makruh apabila berbicara pada saat mendengar khutbah id dan Jumat, ya. Kalau Imam Syafi'i makruh berbicara, gitu kan. Menurut Imam Maliki, Hanafi boleh aja, gitu kan. Nah, kemudian adapun Imam Hanafi berkata tidak diharamkan berkata berupa zikir pada saat khutbah id dan Jumat, namun haram selain zikir. Tapi kalau Imam Hanafi tadi boleh ketika khatib sedang berkhutbah, baik itu sholat id atau sholat Jumat, dia itu berzikir, ya. Namun yang haram itu selain zikir, ngobrol, menegur. Nah, ini pendapatnya Imam Hanafi. Tapi ini kita tidak mengambil pendapat ini. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, selain khutbah, menghidupkan malam kedua id ini dengan ketaatan kepada Allah berupa zikir, ya, bertakbir, kemudian sholat sunnahnya, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha dengan ikhlas karena Allah, maka hatinya tidak mati di hari semua hari mati, ya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, selain menghidupkan malam kedua id ini dengan ketaatan ibadah kepada Allah, sebelum melaksanakan sholat id disunahkan mandi, ya, mandi di 2 hari raya, ya. Kemudian setelahnya kita memakai wangi-wangian
berdandan, ya. Ini khusus bagi laki-laki. Adapun wanita tidak disunahkan. Kalau wanita nggak boleh atau tidak disunahkan, bisa jadi ada makruh memakai wangi-wangian atau berdandan di hari Id. Kenapa? Ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ya. Kecuali bagi yang tidak berangkat sholat, maka perbuatan itu disunahkan. Kecuali wanita yang hanya di rumah saja di hari raya Id, dia pakai wangi-wangian atau berdandan, silakan boleh, ya, tapi di rumah saja. Ya, tapi kalau yang berangkat sholat Id, ya tidak disunahkan memakai wangi-wangian atau berdandan. Ya. Kemudian dalam hari raya Id ini, termasuk dalam melaksanakan sholatnya, baik itu laki-laki maupun wanita, disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Ya, terbaik ini tidak harus baru. Ya, boleh yang lama tapi terbaik, yang memang kita sukai, ya, warnanya kah, bentuknya kah, gitu ya. Nah, bahkan ya disunahkan juga warna yang putih, ya, seperti yang memang biasa dikenakan oleh baginda Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, namun Imam Maliki berpendapat disunahkan memakai pakaian baru, ya, di hari raya Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, pakai pakaian baru. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa pakaian baru bukanlah sunnah dan juga bukan mandub, ya, jadi al-ibah saja, hanya dibolehkan, ya. Nah, kemudian disunahkan juga makan, ya, atau sarapan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan sarapan dulu, minimal minum air putih, ya, atau kurma, ya. Tapi kalau mau makan opor ayam silakan, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Nah, berbeda dengan sholat Idul Adha, ini disunahkan puasa dulu atau jangan makan, ya, makanya nanti setelah sholat Idul Adha. Ya. Kemudian disunahkan lagi memakan daging kurban untuk Idul Adha bagi yang berkurban, ya. Kemudian bagi selain imam disunahkan datang lebih awal meskipun setelah subuh. Jadi bagi kita jamaah makmum, ya, ketika menghadiri sholat Id maka disunahkan lebih awal, ya, setelah subuh juga nggak apa-apa, gitu ya. Sedangkan bagi imam disunahkan datang belakangan, ya, nggak usah awal-awal lah imam lah, gitu ya, dan langsung melaksanakan sholat dan tidak menunggu. Jadi imam, ya, jangan menunggu terlalu lama, jadi datang langsung pelaksanaan, ya. Tapi susah, rata-rata kita memanggil imam khotib itu sholat itu jauh-jauh, gitu kan, sehingganya kadang akhirnya imamnya udah datang duluan dibandingin jamaahnya, gitu kan. Kadang jam 5:30, ya, jam 6 udah datang, ya, kadang jamaahnya masih sedikit atau belum datang, ya, karena jauh-jauh, ya. Ya, kalau dulu memang zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman para ulama terdahulu, ya, memang imamnya, khatibnya, ya, memang dari situ sendiri, gitu ya, bukan dari orang-orang jauh. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, disunahkan pada hari raya untuk memperbaiki penampilan, ya, seperti memotong kuku, mencukur rambut, ya, dan sebagainya. Disunahkan keluar untuk sholat Id dengan berjalan kaki, ya, walaupun mesti jauh, ya, nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil, ya. Ya, tapi kalau memang waktunya sempit, ya mau nggak mau lah, gitu ya. Tapi kalau waktunya cukup longgar, alangkah baiknya disunahkan dengan berjalan kaki, ya. Karena setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid atau ke lapangan, maka itu akan dicatat oleh Allah dengan pahala. Satu langkah 1 derajat, satu langkah dihapus dosanya. Jadi setiap langkah itu Allah angkat derajatnya 1 derajat, satu langkah juga Allah hapus dosanya 1. Ya, subhanallah. Nah, disunahkan juga sambil berjalan ini bertakbir, ya, dari mulai keluar rumah, ya, sampai tempat sholat idnya, ya, baca takbiran Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, kemudian disunahkan berjalan ke tempat sholat, ke sholat id melewati jalan lain ketika pulang, ya. Jadi kalau misalnya
dari jalan sana berangkatnya, pulangnya lewat sana, puter gitu. Jangan tempat yang sama, jalan yang sama ketika berangkat. Kau perlu disunahkan jalan yang berbeda, itu sunahnya gitu ya. Kemudian disunahkan ya berwajah gembira, senang ya. Kemudian banyak sedekah sesuai kemampuan dan segera mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id ya. Jadi jangan sampai mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, karena kalau udah mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id maka tidak lagi dihukumi zakat fitrah, tapi dihukumi sedekah. Jadi batas maksimalnya ya itu para ulama sepakat sebelum imam naik ke atas mimbar, khatib di atas mimbar. Kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, maka ketika mengeluarkan zakat fitrah hukumnya jadi sedekah ya. Jadi akhirnya ya tahun itu jadi nggak ada mengeluarkan zakat fitrah. Bapak hadirin rahimakumullah, berikutnya tempat dilaksanakan salat Id, apakah di masjid apa di lapangan ya. Nah salat Id ini dilakukan ya, ada yang di tanah lapang, bahkan makruh dilaksanakan di masjid kecuali jika ada uzur, ada halangan ya. Kalau misalnya memang kondisi mendung, mau hujan ya, atau lapangan becek ya, atau tidak memungkinkan, boleh di masjid. Nah dalam hal ini memang ada beberapa pendapat Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama pendapat Imam Maliki ya, sholat Id di tanah lapang hukumnya mandub, bukan sunnah ya. Jadi bagi pendapat Imam Maliki, sholat Id itu bagusnya, sunnahnya ya mandubnya itu di lapangan. Makruh kalau di masjid ya, kecuali yang mereka berada di Mekah dan di Madinah ya, dua masjid ini, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak apa-apa gitu, karena memang punya fadilah, keutamaan tersendiri ya. Karena orang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya sebanyak 100.000, di Masjid Nabawi sebanyak 1.000 pahala. Nah, selain itu tidak ya, kita di sini ya biasa aja pahalanya ya, satu saja ya. Jadi afdolnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Kenapa? Karena kalau kata Imam Maliki bisa menyaksikan Ka'bah dan kemuliaan tempat. Pendapat Imam Hambali ya, disunahkan sholat Id di tanah lapang, di lapangan, dengan syarat letaknya dekat dengan rumah warga ya, dengan pemukiman. Kalau jauh dari rumah warga maka sholatnya tidak sah ya, nggak perlu katanya ya. Dan makruh sholat Id dilakukan di masjid tanpa uzur kecuali di Makkah atau Madinah. Nah bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Melaksanakan sholat Id di masjid lebih utama. Kenapa? Karena kemuliaannya, karena kebersihannya ya. Mungkin kalau di lapangan ya takut banyak najis, kotoran ya, debu segala macam. Kalau masjid kan bersih ya, kemudian bisa tertib ya. Kecuali jika ada uzur seperti tempatnya sempit, waduh di Masjid An-Nur gak ketampung nih sholat Idnya, udahlah pindah aja ke lapangan. Ya, ini pendapatnya Mas Syafi'i, boleh karena ada uzur itu, karena sempit ya atau padat. Namun jika demikian maka yang utama dilakukan di tanah lapang. Nah, kemudian Imam Hanafi tidak mengecualikan Masjid Makkah dengan masjid lainnya, sependapat dengan Imam Hambali Maliki pada masalah lainnya. Jadi kalau Imam Hanafi ya disunahkan di tanah lapang, di lapangan, walaupun itu orang penduduk Makkah atau Madinah ya. Jadi nggak ada pengecualian Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya tempatnya, pokoknya di lapangan. Ini pendapat Imam Hanafi ya. Kalau kita akhirnya di sini banyak yang di masjid, banyak yang di lapangan. Yang di masjid berarti memakai pendapat Imam Syafi'i, yang di tanah lapang memakai pendapat Imam Maliki, Imam Hambali ya, bukan butai juga
dua imam itu, bisa jadi karena di masjidnya nggak menampung, ya. Nah kemudian apakah ada azan dan iqamah pada sholat id? Ya, maka ulama sepakat tidak disunahkan melantunkan azan dan iqamah pada sholat id, tetapi yang disukai atau mandub membaca as-sholatu jami'ah. Jadi ketika melaksanakan sholat id, maka diserukan kepada jamaah membaca as-sholatu jami'ah. Biasanya suka ada wilalnya ya. Sebenarnya nggak perlu jauh panjang-panjang juga kali ya. Kayak suka bilalnya panjang gitu ya. Menyuruhnya. Ya cukup sebenarnya membacanya as-sholatu jami'ah. Ya, itu sholat akan dilaksanakan secara berjamaah. Membaca ini menurut pendapat 3 mazhab. Ya, sedangkan Imam Maliki berbeda dengan mereka, berkata bahwa azan sholat itu digandengkan as-sholatu jami'ah dan lafaz semisalnya, ya, atau ya ma'asyarul muslimin, ya mungkin boleh lah tambahan itu as-sholatu jami'ah, silakan. Nah, tetapi sebagian pengikut mazhab Maliki berkata azan dengan lafaz tersebut tidak dimakruhkan kecuali jika berkeyakinan bahwa hal itu perintah agama. Ya, jadi intinya para ulama sepakat sebelum sholat id disuruhkan dengan kata-kata as-sholatu jami'ah. Nah kemudian bagaimana hukum khutbahnya sholat id? Untuk khutbah 2 sholat id adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Akan tetapi Imam Maliki berkata bahwa hal itu adalah mandub, ya, bukan sunnah, ya. Sebagaimana kalangan Hambali dan Imam Syafi'i tidak membedakan antara mandub dan sunnah, ya. Nah kemudian karena hukum khutbah sholat itu adalah sunnah, ya, dan mengatakan juga mandub, bagaimana jamaah mendengarkan mendengarkan khutbah? Ya, kalau nggak mendengarkan gimana Pak? Langsung kabur habis sholat id, kan banyak ya. Ya, habis sholat id selesai, kadang ada ibu-ibu, ada anak-anak, kadang bapak-bapak juga, udah langsung kabur, pulang ke rumah. Sah nggak sholat idnya? Ya. Nah, para ulama 4 mazhab sepakat bahwa hukum khutbah Idul Fitri itu sunnah. Ini kesepakatan semua, ya. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan, jikalau meninggalkan khutbah sholat id, termasuk sholat gerhana, sholat istisqa, minta hujan, sholat idul adha, atau mungkin termasuk ngobrol di tengah khutbah, ya, atau berpaling, maka sholat idnya, sholat gerhananya, sholat istisqanya tetap sah. Tetap sah, bukan berarti batal. Tetap juga kalau sah berarti tetap mendapatkan pahalanya, ya. Tetapi hukum meninggalkan khutbah bagi Imam Syafi'i makruh, ya. Ya masa sih udah sholat nggak mendengarin khutbah, walaupun sholatnya jadi tetap sah, dapat pahala sholatnya, tapi tidak mendapatkan kesunahan mendengarkan khutbah. Jadi hukumnya makruh saja, ya. Dan nggak ada kewajiban mengulang sholatnya. Berbeda sholat Jumat, ya. Kalau sholat Jumat wajib tuh dengerin, ya, nggak boleh kabur, gitu kan. Ya nggak, atau misalnya datang ujuk-ujuk pas sholat doang Jumat. Nah itu nggak sempurna tuh sholat Jumatnya, ya. Nah Imam Nawawi, seorang ulama besar dari mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa hukum mendengarkan khutbah Idul Fitri adalah sunnah. Dengan demikian, ya, sholat Idul Fitri tetap sah meskipun tidak mengikuti khutbah Idul Fitri hingga selesai, ya. Jadi pun juga kalau ada jamaah, kalau yang punya kepentingan setelah sholat id langsung pulang, biasanya ibu-ibu nih kan, pulang duluan dah, biar bisa nyiapin sarapan kan gitu, ya, biar bedah-benah dulu. Atau mungkin ada yang orang tua pengen pulang duluan atau punya hajat, ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya, tetap dia sah sholat idnya, tapi sekali lagi dia makruh atau tidak mendapatkan keutamaan atau kesunahan mendengarkan khutbah. Kadang ada juga yang panitia sholat id atau DKM-nya, Bapak Ibu jangan
pulang dulu karena ini bagian daripada memang rangkaian, tapi jangan mengatakan bahwa mendengarkan khutbah Id itu menjadi syarat ya, atau tidak sahnya sholat Id, nggak boleh ya. Itu karena sholat Id adalah sunnah, ya khutbahnya juga sunnah, sehingga ketika ditinggal nggak apa-apa ya. Atau bapak ibu mau ngobrol di tengah khutbah juga nggak apa-apa, cuma kan makruh aja gitu ya. Bapak ibu rahimakumullah, sedikit lagi bertakbir setelah sholat 5 waktu ya. Jadi menurut para ulama disunahkan bertakbir bagi siapa saja yang sholat saat 5 waktu ya. Jadi habis sholat maghrib, isya, subuh dan sebagainya, maka disunahkan bertakbir. Nah, tapi kalau untuk sholat untuk Idul Fitri itu sejak ya terbenamnya matahari 1 Syawal sampai sebelum terbenamnya matahari di hari kedua Syawal. Nah, berbeda dengan ya Idul Adha. Idul Adha sejak ya Idul Adha sampai hari tasyrik, sejak tanggal 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik ya, sampai 3 hari ya, sampai 11, 12, 13 Zulhijjah untuk bertakbir. Walaupun kadang kalau untuk bertakbir bahkan ada yang juga menyunahkan sejak 1 Zulhijjah. Sejak 1 Zulhijjah sudah disunahkan juga memperbanyak takbir ya. Apalagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh kali ini terkait tentang pelaksanaan sholat Id, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan ini juga beberapa pendapat para ulama yang memang memberikan berbagai macam pandangan mereka, sehingga tentunya pandangan-pandangan ini menjadi sebuah rahmat ya, menjadi sebuah kasih sayang ya bagi kita sebagai umat Rasulullah, sehingga kita tidak terlalu jumud atau kaku dalam melaksanakan sebuah ibadah, hatta itu adalah ibadah sunnah sekalipun. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya. Apabila yang salah dan kurang yang saya sampaikan tentunya kekhilafan dan kekhilafan saya, dan apabila yang ada yang baik yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunu tarid ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, misalnya kita datang di Idul Fitri, artinya sudah khutbah. Yang dilakukan adalah sholat dulu atau mendengarkan dulu? Ya, ketika ada makmum yang tertinggal sholat, ya memang kalau tadi melihat beberapa para pendapat ulama, kalau ingin mendapatkan kesunahan dari mendengarkan khutbah, silakan mendengarkan khutbah dulu sehingga mendapatkan pahala kesunahan mendengarkan khutbah. Baru kalau ingin mengqadha, setelah itu boleh mengqadha salat Id ya, berarti sendiri. Tapi kalau misalnya ada beberapa jamaah yang memang tertinggal, boleh aja bareng-bareng gitu ya. Misalnya ada 2 orang, 3 orang, ada yang bisa jadi imam ya, pelaksananya seperti biasa seperti sholat Id. Tapi kalau misalnya udah imam sudah khutbah, nggak mau mendengarkan khutbah, langsung sholat Id, silakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa pendapat ulama seperti tadi ya, nah itu kembali kepada hajat ya, keinginan masing-masing muslim itu sendiri. Ya mau kodok langsung sholat ya, walaupun tertinggal khutbahnya silahkan, atau mendengarkan dulu mendapatkan kesunahan khutbahnya silahkan, habis itu sholat.
idnya gitu kan. Ya tapi kalau misalnya khutbahnya cukup lama gitu kan, ya nggak apa-apa, sholat id aja dulu, baru setelah sholat id, setelah itu masih ada mendengarkan khutbah, kita mendengarkan khutbah gitu. Wallahu a'lam. Ya silakan, ada yang disampaikan lagi. Satu lagi Pak Ustaz, saya tanya nih. Ya silakan. Kan di lapangan atau di masjid Pak Ustaz ya, mengenai tadi tempat penyelenggaraan sholat. Kalau misalnya kedua tempat tersebut susah untuk dijumpai, akhirnya diambilnya jalan yang mengganggu lalu lintas, misalnya tengah jalan. Iya. Gimana Pak Ustaz? Iya. Kalau di dalam menetapkan sebuah hukum dalam fikih, maka kita lihat dulu adalah kepentingan kemaslahatan. Nah, ini adalah sholat id adalah sunnah Pak, bukan wajib. Ya, kalau kita menggunakan jalan umum dan jalan umum itu digunakan bisa mengganggu ya kepentingan hajat orang banyak, itu jadi makruh. Ya. Tapi kalau itu tidak mengganggu hajat orang banyak, masyarakat yang memang lewat, maka ya silahkan diperbolehkan gitu kan. Makanya alangkah baiknya cari tempat untuk pelaksanaan sholat id itu di lapangan memang. Karena memang di lapangan itu ya orang nggak beraktivitas, maksudnya orang tidak ada gangguan di situ gitu ya. Nah tapi kalau di jalanan ya itu sebenarnya mengganggu, itu sebenarnya jadi makruh gitu kan. Karena apa? Mengganggu hajat hidup orang banyak, orang mau lewat susah gitu kan, nggak bisa lewat atau mungkin harus muter jauh ya, seperti itu ya. Makanya dalam hal ini kita menerapkan hukum itu ada namanya fikih awaliyah, fikih prioritas. Ini darurat hajat ya atau apa gitu kan. Ya kalau sifatnya memang daruriyah ya bukan hajat ya maka itu didahulukan darurat. Kalau sholat itu menjadi darurat, tapi kan kalau sholat itu bukan darurat, ini cuma sunnah. Yang darurat itu kalau sudah wajib ya. Jadi yang sifatnya wajib itu darurat, itu pasti darurat itu wajib. Kalau hajat itu bisa hanya sunnah gitu kan ya, hanya sunnah saja ya, walaupun ada juga hajat yang memang wajib ya. Tapi kalau udah darurat itu harus didahulukan gitu. Tapi kadang memang banyak sih ya Pak ya, di mana-mana. Kadang juga di masjid, mohon maaf yang di pinggir-pinggir jalan juga kalau udah itu sholat itu gak tertampung tuh, sehingga udah habis subuh aja udah ditutup tuh jalan ya untuk melaksanakan sholat id. Ya kalau memang tidak ada tempat lain, misalnya lapangan nggak ada, masjid udah memang kayak di pinggir-pinggir jalan kan, itu kadang mereka nyari lapangan nggak ada, akhirnya mau nggak mau ya udah jamaah sampai meluber keluar ke jalan gitu ya, mau nggak mau akhirnya menutup jalan, bagian jalan sebagian atau seluruhnya. Nah yang paling penting adalah memang izin lingkungan sekitar ya termasuk kepada aparat ya, pemerintah dan sebagainya, sehingga ketika ada pemberitahuan seperti itu dan diizinkan oleh aparat pemerintah atau sebagainya, silakan saja dilakukan gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada hajat apapun ya malah sampai mengganggu, ini menjadi sesuatu yang jadi makruh. Nah, seperti itu. Jadi tadi pengen sunnah, tidak, akhirnya nggak dapat kesunahan, malah dapatkan makruhnya seperti itu. Sama ya bapak-bapak, mohon maaf kalau misalnya hajatan begitu ya, hajatan juga jangan mengganggu orang yang jalan. Banyak di rata-rata hajatan sampai ngambil badan jalan ya. Kalau jalannya memang jangan dilalui sih mending, ini jalan utama gitu kan, hajatannya tendanya sudah makan badan jalan. Nah ini jadi gak baik gitu kan ya, itu jadi hanya mengganggu, bukan kita mendapatkan pahala, bisa jadi makruh, malah banyak orang yang nanti protes, gerutu dan sebagainya. Kalau ada orang yang bisa telat karena hajatnya ya segala macam, itu kita nanggung dosanya tuh
ya termasuk juga kayak pengajian dan segala macam lah gitu. Makanya saya pernah nggak nyampaikan tentang masalah fikih seputar jalan? Belum ya? Itu ada hukum-hukumnya Pak nanti. Fikih seputar jalan, penggunaan jalan seperti apa? Ya, kayak parkir mobil di jalanan, parkir jemuran, ya ibu-ibu, ya atau juga kalau di kampung itu ngejemur gabah gitu ya di jalan, gitu, hajatan, makan badan jalan, pengajian, sholat id, itu ada hukumnya nanti. Ada nanti pembahasannya khusus tentang fikih seputar penggunaan jalan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup saya, sudah lewat waktu cukup jauh. Kita akhiri aja sebelum ajar rutin besok pagi kita akhiri bersama-sama kita mengucapkan masjid. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.